Oke guys, jam 6:05 kita mulai saja. Thank you semua yang hadir on time malam hari ini. Selamat datang di episode ke-15 dari Me and My Bible. Seperti yang kita tahu, program kita mengupas kitab Matius yang bakal berlangsung 28 minggu, udah setengah jalan lebih. Thank you banget buat semua yang masih setia mengikuti. Gimana kabarnya semua hari ini? Sejujurnya ini minggu yang very stressful, saya bikin bahan banyak banget guys. Tapi saya harap apa yang saya share hari ini bisa memberkati semua. By the way, ini saya bikin dari jam 4 pagi loh, niat banget kan. Jam 4 pagi men. Nggak sengaja kebangun sih, jadi sekalian bikin. Oke, kita mulai ya. Sebelum, saya menyapa dulu semua dong, yang Bandung, Jakarta, Sydney, ada yang lain masih di sini? Palu, Jogja, Malang, Bali, guys family manapun. Kita recap dulu seperti biasa, apa yang kita pelajari di episode sebelumnya. Boleh tampilin dong, tim Mohamed tentu saya. Di 2 minggu yang lalu kita bahas Matius 14, yaitu The Compassion of Christ. Masih ingat ya? Kita belajar mengenai bagaimana Yesus itu adalah pribadi yang selalu digerakkan oleh belas kasihan. Walau ia sendiri lagi sedih, lagi krisis, but his compassion always overpowered his crisis. Dengan selfless, dia selalu menepikan perasaannya, dia sembuhkan semua yang sakit, dia kasih makan yang lapar. Bahkan waktu kita hampir tenggelam, dengan penuh belas kasihan, tangannya selalu menangkap kita. So that's our Jesus, always driven by compassion. Jadi saya berdoa setiap kita selalu punya hati yang sama seperti Yesus saat kita melihat jiwa-jiwa. Amin. Oke, itu sekian setengah minggu lalu. Nah, sebelum kita masuk ke Matius 15, saya mau coba cicil beberapa pertanyaan, karena yang masuk udah banyak banget, ini udah numpuk. Saya minta maaf nih nggak sempet jawab-jawab dari kemarin, tapi hari ini saya coba cicil beberapa ya. Boleh dibuka pertanyaan pertama. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Oke, menarik pertanyaannya. Mengapa Tuhan menciptakan neraka? Nah, bukankah seorang bapak tidak akan menghukum anaknya sebegitu rupa, sebesar apapun kesalahan anaknya? Oke, siapa tahu ada yang pernah penasaran juga, iya ya. Ngapain Tuhan bikin neraka ya? Saya bakal coba jawab, soal neraka. Kenapa Tuhan bikin neraka? Padahal kan bapak masa ngasih neraka buat anaknya sih? Jadi perlu kita ketahui bahwa tujuan Tuhan menciptakan neraka itu bukan untuk manusia, Bapak Ibu, melainkan untuk iblis. Ayatnya ada di Matius 25 ayat 41, ada di layar juga, saya bacakan buat saudara. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk siapa? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kita lihat di sini jelas banget dibilang bahwa neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kita nggak tahu diciptakannya kapan, tapi dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa neraka itu diciptakan bahkan jauh sebelum manusia diciptakan. Soalnya dibilang kan telah sedia, bukan akan sedia ya, telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi emang nerakanya udah ada bahkan sebelum bumi diciptakan. Berarti jelas banget sejak awal ini neraka diciptakan bukan buat kita, bukan buat manusia. Oke? Nah, tapi jangan salah. Ayat ini juga bilang, di ayat yang sama bilang, hai orang-orang terkutuk, nyalalah ke dalam api yang kekal. Dibilang orang-orang terkutuk. Jadi meskipun awalnya diciptakannya buat iblis, bukan buat kita, tapi ternyata pada akhirnya ada juga tuh manusia yang bakal dikirim ke neraka. Siapa? Siapa mereka? Ya yang disebut sebagai orang-orang terkutuk ini. Di Matius 25 kalau kita baca konteksnya ini adalah orang-orang yang mengabaikan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Kan dibilang ketika aku telanjang kamu nggak kasih aku pakaian, ketika aku lapar kamu nggak kasih aku makan. Nah ini bicara soal orang-orang yang nggak mengasihi sesama. Nah jangan salah mengerti bahwa konteks Matius 25 ini itu adalah untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ini adalah cerita mengenai penghakiman untuk bangsa-bangsa yang Gentiles. Bukan buat kita orang Kristen. Kenapa? Karena kita udah terima jaminan keselamatan dari Yesus. Jadi kalau kita masuk ke surga,
menghindari neraka bukan gara-gara, oh iya soalnya kita udah membantu sesama. Bukan. Kita masuk ke surga karena Yesus sudah mati buat kita dibayar oleh darah Kristus, kita terima Yesus sebagai Tuhan kita masuk surga. Nah, tapi penghakiman yang ini, itu untuk mereka, orang-orang yang emang nggak sempat kenal Yesus selama hidupnya. Mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan dan moral mereka. Ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa orang yang mungkin pernah bertanya, gimana dengan orang-orang di pedalaman, suku-suku yang belum pernah dengar soal Injil? Apakah mereka semua bakal ke neraka gitu? Well, dari ayat ini kita lihat bahwa mereka bakal dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Oke? Mengenai standarnya masuk neraka harus segimana atau masuk surga segimana, saya juga nggak tahu. Saya bukan Tuhan, cuman Tuhan yang berdaulat buat menentukan, gitu ya. Tapi yang pasti, untung puji Tuhan bahwa kalau kita dihakimi bukan berdasarkan perbuatan. Kalau nggak mateng ya, kita nggak pasti banget gitu. Saya cukup baik nggak ya? Saya ke surga nggak ya? Tegang banget hidupnya tiap hari. Tapi puji Tuhan, kita udah terima Yesus, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kita, by grace through faith. So kalau hari ini kita berbuat baik, bukan supaya selamat, tapi justru karena kita sudah diselamatkan. Oke, perbuatan baik adalah buah keselamatan kita. Sip, jadi clear mengenai pertanyaan ini, neraka diciptakan bukan buat manusia, melainkan buat iblis. Tapi ya, pengikut iblis bakal masuk ke situ juga. Siapa mereka? Satu, yang nggak terima Yesus. Kedua, yang nggak mengasihi sama manusia. Karena kan hukum utama kan itu katanya kan, love God and love people. Amin. Semoga menjawab. Next question. Satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke bahan. Oke, ini juga pertanyaan menarik. Di 1 Samuel 18 ayat 10 itu dibilang bahwa Raja Saul diganggu roh jahat yang berasal dari Allah. Nah, pertanyaannya, kalau Allah itu baik, mengapa dari sumber yang baik itu bisa keluar sesuatu yang jahat? Oke, good question. Bagus pertanyaannya ya. Ini saya sekalian tampilin ayatnya biar saudara kebayang. 1 Samuel 18 ayat 10 dibilang, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Dibilang roh jahat yang daripada Allah. Loh, kok bisa sih? Roh jahat dari Allah, gimana ceritanya nih? Oke. Nah, jadi betul statementnya tadi dibilang bahwa dari mata air yang manis itu nggak mungkin keluar air yang pahit. Tuhan kita adalah sumber terang dan berarti kejahatan itu bukan dari Tuhan. Nah, tapi mari mengerti bahwa gini, secara aktif Tuhan itu nggak pernah ngirim roh jahat ke manusia. Enggak lah, orang dia Bapak yang baik kan. Nah, tapi secara pasif Tuhan bisa melepaskan penjagaannya sehingga si roh jahat itu punya kuasa buat menyerang kita manusia. Nah, ini beda kan ya? Bukan Tuhan yang kirim, tapi Tuhan melepaskan penjagaannya, dia kasih izin seolah-olah buat iblis, buat roh jahat menyerang. Nah, dalam kasus Saul ini, kita bisa lihat waktu pertama kalinya roh jahat mengganggu Saul, itu ada di 1 Samuel 16 ayat 14. Dibilang di situ, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Oke, so kita lihat, pertamanya Saul terus-terusan memberontak sama Tuhan, dengan semua pride-nya dia, kesombongannya dia sebagai raja. Akhirnya apa yang terjadi? Dibilang Tuhan menarik roh kudusnya, yang adalah protection, perlindungan buat Saul, sehingga ketika roh Tuhan udah ditarik, udah mundur dari Saul, sekarang roh jahat punya akses buat masuk ke dalam hidupnya Saul. Kebayang? Jadi bukan Tuhan yang kirim, tapi Tuhan melepaskan perlindungannya, dia tarik roh kudusnya, jadi ada sekarang roh jahat bisa masuk. And I guess that's a bad move by Saul, ya nggak sih? Saul pikir dia bakal lebih bebas kalau nggak ada roh kudus yang ngingetin dia tiap hari gitu ya. Tapi kenyataannya, waktu roh kudus pergi, Saul malahan justru lebih terikat, lebih tersiksa sama roh jahat. Pelajaran buat kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pikir kalau roh kudus gak ada, kita makin bebas. Justru enggak. Itu perlindungan kita. Kalau enggak, kita bakal terikat sama roh lain. Tapi bersyukurnya, bahwa hari ini kan roh kudus sudah dicurahkan sejak hari Pentakosta. Dan dikatakan bahwa roh kudus itu tinggal di dalam kita. Bukan yang, kalau zaman dulu kan roh kudusnya datang, pergi gitu kan. Nah, tapi kita sebagai orang Kristen yang udah terima Yesus, kita itu selalu punya roh kudus yang tinggal dalam diri kita. Dia stay, dia nggak pergi-pergi lagi. Dia penolong, dia penghibur, yang selalu ada di hati kita,
mengingatkan kita lewat hati nurani kita. Jadi posisi kita hari ini jauh lebih baik daripada Saul, oke? And by the way, ini bukan kasus pertama di mana Tuhan secara pasif membiarkan roh jahat mengganggu manusia. Bahkan kalau kita ingat dari awal banget kisah Ayub, ingat ya kisah Ayub ya, ketika Tuhan mengizinkan iblis sendiri buat turun tangan mencobai Ayub. Jadi ketika dibilang roh jahat dari Tuhan, mari mengerti bahwa bukan Tuhan yang aktif mengirim, tapi secara pasif Tuhan melepaskan perlindungannya, memberi izin buat manusia dicobai oleh iblis. Oke, hal yang serupa juga terjadi di 2 Samuel 24 ayat 1. Ini juga ada yang nanya, sekalian saya bahas juga. Ini ketika dibilang bahwa Tuhan menggerakkan Daud untuk menghitung jumlah rakyat Israel dan Yehuda. 2 Samuel 24 ayat 1 bilang, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ini kan orang jadi bingung, kok Tuhan yang hasut Daud, terus udah gitu Daud bikin salah, Tuhan yang hukum, boceng lagi dong Tuhan yang ngejebak atau gimana? Nah, enggak, oke. Kisah yang sama ditulis juga di 1 Tawarikh 21 ayat 1. Persis sama ini kisahnya, dibilang, iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, di 2 Samuel dibilangnya Tuhan, tapi di 1 Tawarikh 21 dibilangnya iblis. Nah, mari ingat sekali lagi bahwa yang namanya Alkitab nggak pernah kontradiktif. Oke, dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang menghasut Daud adalah iblis, tapi Tuhan secara pasif membiarkan, mengizinkan. Oke, silakan. Gitu guys. Terus kalau ada yang nggak tahu cerita ini, mungkin bingung kenapa ngitung jumlah rakyat jadi dosa. Jawabannya ada di Keluaran 30 ayat 12. Ayatnya nggak ada di layar, saudara baca buat PR. Oke, karena bukan itu pertanyaannya, saya nggak bakal bahas. Tapi kalau sudah penasaran, kenapa sih ngitung rakyat jadi salah? Jawabannya ada di Keluaran 30 ayat 12. Nanti saudara boleh baca setelah acara ini. Oke, semoga cukup menjawab 3 pertanyaan hari ini. Mencicil PR saya juga, saya kayak anak hati soalnya tiap minggu buka pertanyaan nggak pernah jawab. Anyway, tapi thank you banget. Saya tahu saya nggak selalu penjawab, tapi makasih banget buat semua yang berpartisipasi kirim pertanyaan. Masih boleh saya tunggu ke direct message di Instagram saya, Aryan Dave. Anda bisa kirimin kesaksian, bisa kirimin pewahyuan pribadi saudara yang mungkin beda sama saya, bisa kita bahas sama-sama. Atau kalau saudara punya pertanyaan apapun soal Bible, kirim ke situ. Saya bakal berusaha buat jawab semua pasti. Mungkin nggak sekaligus, tapi saya usahakan. Masih banyak soalnya pertanyaannya. Tapi seru-seru loh, ada yang nanya soal raksasa, soal penciptaan, wah macam-macam. Nanti kata-kata mainnya. Oke. Tapi hari ini kita bakal masuk dulu ke pasal selanjutnya di kitab Matius, yaitu pasal 15. Ready? Saya minum kopi dulu ya. Oke, Matius 15. Saya kasih judul sesi kita hari ini, Breaking Traditions. Pasal ini nggak terlalu panjang, ini pendek, dan nanti kita bakal lihat bahwa benang merah yang bisa kita ambil di pasal ini adalah bahwa Yesus menghancurkan semua tradisi-tradisi manusia yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Kita bakal mulai dari awal, oke? Matius 15 ayat 1. Di bagian sini, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Oke, ini kita lihat di sini bahwa ternyata kita udah belajar minggu lalu bahwa makin banyak orang Farisi yang benci Yesus, menyerang Yesus gitu kan. Nah, dan ini tekanannya makin meningkat nih. Kalau selama ini yang menentang Yesus adalah ahli-ahli agama dari Galilea dan sekitarnya, kalau sudah ingat waktu peta yang saya kasih lihat, nah, itu kan tempat Yesus semua ini di Galilea kan. Dan biasanya tantangan dari situ. Tapi di ayat ini kita bilang, ini yang datang orang-orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Ini dari pusat pemerintahan, dari Sanhedrin alias Dewan Keagamaan di Bait Allah Yerusalem. Jadi pasti agen-agen mereka di daerah udah laporan nih ke pusat. Ini nih ada si Yesus nih, selalu bisa mendebat kita kalah melulu. Jadi mereka minta bantuan dari pusat, dan dikirimlah tim dari Yerusalem. Saya cek di Google, saudara bisa cek juga di Google Map, jarak dari Yerusalem ke Genesaret itu sekitar 120 km. Jadi kurang lebih kayak kita dari Bandung ke Jakarta lah, kurang lebih segitu. Tapi jangan lupa, di zaman itu nggak ada tol, nggak ada mobil.
Jadi ini tim pusat ini niat banget jauh-jauh mengirim bala bantuan, jalan kaki atau naik kuda atau naik onta, saya nggak tahu lah, 120 km dari Yerusalem ke Galilea buat membantu anak buahnya yang kelabakan menghadapi Yesus. Oke, menarik ya. Dan begitu nyampe, apa yang mereka buat? Langsung, ayat 2 bilang, mereka langsung mencari apa kesalahan Yesus yang bisa kita pakai buat menyerang dia. Makanya langsung ditanya nih, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Oke, menarik. Saya bakal bahas sedikit tentang adat istiadat membasuh tangan ini ya. Ini menarik banget kalau sudah suka sejarah. Jadi, di zaman itu ada begitu banyak tradisi dalam ajaran Yahudi yang akhirnya menyatakan seseorang itu dibilang unclean atau najis atau haram gitu ya. Dan semua ini urusannya bukan sama kesehatan najisnya ini, melainkan urusan seremonial. Ada SOP-nya semua. Oke, ada sistemnya. Sebelum mereka boleh makan harus ngapain dulu. Kalau mereka mau ibadah harus ngapain dulu. Kalau mereka boleh bersentuhan sama siapa aja, boleh ngapa-ngapain, itu semua ada SOP-nya. Ribet banget. Contoh, saya kasih contoh. Beberapa hal yang disebutkan najis di aturan bangsa Yahudi zaman dulu. Satu, wanita yang pendarahan disebut najis. Bahkan meskipun emang lagi datang bulan, itu pokoknya najis tuh. Jadi kebayang repotnya jadi cewek di zaman itu. Kalau lagi datang bulan, itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh bersentuhan sama orang lain. Karena ya najis. Nah, apalagi selain itu? Yang namanya jenazah itu najis. Jadi kalau kita sentuh jenazah, kitanya juga jadi ikutan najis, nggak boleh dipegang tuh. Pokoknya semua yang najis nggak boleh dipegang. Yang lebih parah lagi, semua orang-orang Gentile alias non-Yahudi itu disebutnya najis. Jadi orang kafir itu juga termasuk tergolong yang najis. Gila, ribet banget. Dan yang bikin makin ribet lagi, tadi, semua kenajisan ini bersifat menular. Saya kasih contoh yang ekstrim ya, misalnya. Oke, misalnya. Ada tikus nih, ada tikus. Tikus binatang najis ya. Nah, kemudian si tikus ini lewat menginjak bersentuhan sama perabot makan, misalnya piring. Maka otomatis si piringnya ikutan najis karena bersentuhan sama tikus. Oke? Dan si piring ini harus dicuci dengan SOP dan ritual juga. Kalau enggak, maka semua makanan yang ditaruh di piring itu kemudian dinyatakan najis. Nah, kemudian ada orang yang makan makanan dari piring ini. Berarti apa? Si orangnya ikutan najis. Habis itu si orang yang makan ini salaman sama temannya. Berarti apa? Teman yang disalamin najis juga. Ini kebayang saudara ribetnya kayak apa? Ini lebih parah dari penularan COVID-19. Kayaknya semua orang bisa ikutan najis gara-gara ini. Terus gimana kalau gue nginjek tanah yang bekas dilewatin sama orang yang najis? Gak ngerti juga. Crazy gitu kan. Ini aturan yang benar-benar gak masuk akal. Dan tradisi soal najis ini melebar sampai ke soal makanan. Mulai dari apa yang najis buat dimakan, apa yang enggak, sampai ke tadi SOP kalau mau makan harus ngapain dulu, cuci tangan dengan ritual bla 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 bla. Daftar lengkapnya saudara bisa baca di Imamat 11. Oke, saya nggak bakal baca sih, itu boring banget asli. Tapi saudara kalau penasaran boleh baca Imamat 11. Itu melist, mendaftar makanan apa aja yang boleh dimakan. Oke, hewan-hewan apa aja. Dibilang di situ, saya kasih kesimpulannya aja, yang boleh dimakan adalah hewan-hewan yang memamah biak dan berkuku belah. Makanya orang Yahudi sampai zaman sekarang mereka itu nggak makan babi, nggak makan daging kelinci, karena ya meskipun memamah biak itu dianggapnya karena nggak memamah biak dia dianggapnya haram. Sedih ya nggak makan babi? Iya sedih. Kalau hewan air gimana? Ada juga di situ. Yang boleh dimakan adalah yang bersirip dan yang bersisik. Berarti ikan boleh dimakan, tapi kayak kerang, udang, kepiting, cumi, tetot, najis semua tuh nggak boleh dimakan tuh. Daftar burung-burungan yang nggak boleh dimakan juga saudara bisa baca di Imamat 11 itu, pokoknya asli ribet banget. Nah, tapi kita perlu ngerti, kenapa dulu, zaman dulu banget, oleh Musa dibikin hukum ini. Kenapa nggak boleh makan hewan-hewan ini? Nah, itu alasan utamanya adalah karena faktor kesehatan dan higienis. Kita perlu ingat bahwa metode pencucian dan pemasakan di zaman itu kan belum secanggih hari ini. Iya nggak? Sementara kita tahu, seperti babi misalnya, itu kan makanannya jorok tuh. Sehingga rentan menyebarkan penyakit. Jadi mostly, alasan Musa mengharamkan hewan-hewan ini adalah demi kesehatan. Nah, tapi celakanya,
beribu-ribu tahun kemudian, ingat ya, dari zaman Musa ke zaman Yesus itu berapa ribu tahun kan? Beribu-ribu tahun kemudian, alasan kesehatan itu telah berubah menjadi sekedar tradisi. Jadi, padahal kan kalau kita pikir cara beternak hari ini, cara memasak, pasti udah jauh lebih modern, lebih higienis dari zamannya Musa dong. Tapi ini para ahli Taurat mikirnya nggak ke situ. Yang di otak mereka adalah pokoknya tradisi. Bahwa makan daging babi itu sama berdosanya dengan dosa berzinah. Pokoknya haram. Dan yang makin parah apa coba? Ini yang makin parahnya. Tadi ya, makan daging babi sama berdosanya dengan dosa berzinah. Nah, karena mereka ini nggak bisa lepas dari dosa berzinah, akhirnya mereka menganggap mereka nggak makan babi sebagai kompensasi dari dosa yang satunya. Kebayang nggak? Karena itu kan prinsip agamawi, ya nggak? Perbuatan jahat kita harus ditebus dengan perbuatan baik. Dan karena makan babi sama berzinah levelnya sama dosanya, ya udah, saya berzinah nih, tapi saya nggak makan babi loh. Impas kan? Impas kan? Saudara bisa lihat betapa konyolnya ini, how ridiculous the tradition is, dan betapa munafiknya para ahli-ahli agama ini. Tapi puji Tuhan ya, hari ini kan kita mengenal hukum kasih karunia. Kita selamat bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita lebih banyak dari kejahatan kita, gitu ya, karena mustahil. Saya yakin sebanyak-banyaknya kebaikan kita hari ini, lebih banyak dosanya pasti ada, ya nggak? Nggak ada orang yang layak buat selamat. But we are saved by the blood of Jesus. Hanya darah Yesus yang bisa menebus dosa kita dan melayakkan kita. So itu bedanya. The law requires many compensation. Semua harus dihitung-hitung. Kebaikan harus membayar kejahatan, dihitung berapa kali bikin jahat, berapa kali bikin baik. Sementara the grace requires only one redemption. Satu penebusan aja udah cukup dari Yesus buat menebus dosa masa lalu, hari ini sampai masa depan kita. The law requires many compensation, but the grace requires only one redemption. Amin. Saudara bersyukur bahwa hari ini kita hidup di bawah hukum kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Kalau nggak kebayang kayak apa ribetnya hidup kita. Oke. Lanjut ya, lanjut. Kita lihat jawaban Yesus di ayat berikutnya. Ketika ditantang begitu sama ahli Taurat, ayat 3. Next. Boleh. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Now, this is a very good answer from Jesus. Saya mau jelasin, mungkin bahasanya agak kurang membumi di sini ya, saya coba terangin. Jadi Yesus itu nggak bilang bahwa semua adat istiadat itu buruk. Enggak. Saya juga nggak bilang gitu. Saya nggak bilang bahwa semua tradisi buruk. Beberapa ada yang bagus. Nilai-nilai yang kita warisi dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, saya percaya banyak banget yang bagus buat kehidupan kita. Betul? Nah, kuncinya apa? Kunci di ayat 6. Ayat 6 kan bilang tuh saya kuningin. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saya tulis tuh di terjemahan The Passion dibilang, this doesn't honor your father or mother, and you have elevated your tradition above the words of God. So kita lihat, ternyata sebetulnya nggak semua tradisi salah. Yang salah adalah ketika tradisi itu posisinya kita letakkan di atas firman Tuhan, above the word of God. No, firman Tuhan harus selalu menjadi our number one rule, atau nomor satu kita. Ketika sebuah tradisi bertentangan dengan firman Tuhan, kita tahu dengan jelas mana yang harus kita pilih buat ikutin. Dan contoh yang Yesus kasih di ayat 5 juga konyol banget. Dibilang di situ kan ada contohnya tadi di ayat 5. Ketika orang tua lagi kesusahan nih, perlu uang misalnya. Nah, para ahli agama ini, mereka bisa menggunakan tradisi, alasan bahwa, semua harta saya udah dikhususkan buat Tuhan. Jadi nggak bisa lagi dipakai buat bantu papa mama. Padahal sebetulnya sama mereka nggak dikasih juga ke papa mama, dipakai buat sendiri aja. Coba buat alasan doang nih, supaya mereka nggak perlu nolong orang tua, mereka bilangnya, udah buat Tuhan harta saya. Sebenarnya firman Tuhan kan bilang,
hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi mereka pakai tradisi mereka yang kelihatan rohani. Oh, ini buat Tuhan semua gitu ya. Seluruh harta saya persembahkan buat Tuhan. Itu jadiin alasan supaya mereka nggak usah nolong orang tua yang butuh. Come on guys. Sekali lagi, nggak semua tradisi buruk. Oke, yang bagus juga banyak. Tapi kita perlu lihat, tradisi itu melawan firman Tuhan nggak? Misalnya apa ya, ada yang nanya, Pastor, tradisi keluarga saya itu suka sembahyang ke arwah. Gimana tuh? Ya tahu sendiri dong, firman Tuhan bilang apa? Kita hanya boleh beribadah kepada Tuhan saja. Jadi kita bisa bandingin selalu dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kalau nggak bertentangan, just do it. Tapi kalau bertentangan, kita tahu otoritas firman Tuhan lebih tinggi daripada tradisi apapun. Oke, jadi hanya firman Tuhan yang sifatnya mutlak. Sisanya tradisi ya buatan manusia. Bisa salah, bisa benar, bisa juga nggak salah, tapi udah nggak relevan sama keadaan zaman hari ini, gitu kan? Nah, itu kita perlu perhatikan. Soalnya sedihnya hari ini ya, saya perhatiin ya, banyak gereja yang apa ya, mereka nggak bertumbuh karena mereka pegang kuat-kuat adalah tradisi. Oh, dari 200 tahun yang lalu gereja kami berdiri, tata cara gereja kami seperti ini. Jadi harus tetap kayak begini turun-temurun. Mereka nggak mau berubah. Dan akhirnya mereka nggak relevan dengan zaman, sehingga mereka nggak bisa menjangkau generasi ini. Sayang banget. Padahal gerejanya bagus tadinya. Tapi karena nggak relevan, nggak nyambung sama zaman akhirnya. Beringat, tradisi, adat istiadat boleh berubah, hanya firman Tuhan yang nggak boleh berubah dan nggak akan pernah berubah. Amin. Makanya saya suka banget gereja kita namanya El Shaddai Creative Community. Pastor Nala selalu bilang, kalian boleh bikin apapun selama nggak dosa. Okay? Yang kita pegang bukan tradisi agama. Kita mau kreatif, kita mau relevan dengan dunia, supaya kita bisa menangin lebih banyak lagi jiwa buat Yesus. Saya suka banget nih, saya tampilkan di layar, quote dari Pastor Craig Groeschel. Dia bilang, religion draws lines to keep people out. Love crosses the line to bring people in. Wih, keren ya. Agama itu bikin garis aturan sehingga orang nggak bisa masuk. Tapi yang namanya kasih, itu justru melewati garis itu supaya orang bisa masuk. Itu yang dibuat Yesus kan? Yesus menabrak tradisi, melewati semua tradisi agama, supaya orang bisa datang kepada Tuhan. Itu bedanya antara agama dengan kasih. Dan kesalahan kita ini bukan agama. Kita adalah pengikut Kristus, dan Kristus adalah kasih. Amin. Ayat berikutnya saya nggak bakal bahas terlalu detail, karena intinya sama. Pokoknya Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, bahwa yang najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut. Oke, puji Tuhan buat Anda yang pemakan segala. Saya pribadi masih agak pegang tradisi, ya. Jadi buat saya makan sayur masih haram, makan bawang goreng masih haram, makan durian masih haram. Oke, saya agak sedikit tradisional. Kalau saudara penuh kasih karunia makan apapun boleh, silakan. Oke, karena yang najis bukan apa yang masuk ke dalam mulut, melainkan apa yang keluar dari mulut. Nah, jadi yang keluar dari mulut ini bukan bicara mengenai hal fisik seperti air ludah atau muntah, bukan itu. Melainkan Yesus ajarin, tapi apa yang keluar dari hati, berasal dari hati, lalu keluar melalui mulut. Seperti apa? Perkataan kotor, sumpah serapah, gosip, nyinyir, dusta, kebohongan, itu yang menjadikan kita najis. Apa yang keluar dari mulut kita, bukan apa yang kita makan atau kita masak. Amin. So guys, Anda penikmat Syagian, Puri Bambu, dan apa tuh? Wah, ada Ko Jojo ini tukang jualan babi panggang. Semua perbabian bersyukurlah. Karena yang haram itu yang keluar, bukan yang masuk. Makan babi nggak haram. Ngomongin orang, babi lu, nah itu haram. Oke? Okay? So guys, itu mengenai tradisi. Lanjut ya. Kita next. Itu mengenai perdebatan Yesus dengan para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Next. Sekarang kita lihat berikutnya, ada kisah di pasal ini dari ayat 21 sampai 28. Ini adalah kisah mengenai the faith of a Gentile woman. Iman dari seorang wanita non-Yahudi.
Jadi kalau saudara baca dari ayat 21 sampai akhir pasal ini ayat 39, ini semua kejadiannya adalah di sebelah utara Danau Galilea yang merupakan wilayah daerah non-Yahudi. So sekali lagi, here we can see Jesus was breaking the traditions. Karena kan tadi, harusnya kan orang non-Yahudi dianggapnya apa? Najis. Orang Yahudi itu nggak boleh urusan sama yang non-Yahudi. Bersentuhan, ngobrol, nggak boleh, najis tuh pokoknya. Tapi tadi, love crosses the line to bring people in. Yesus yang adalah kasih, dia melewati garis batas itu, mendobrak garis batas itu, untuk membawa bangsa-bangsa lain juga kepada keselamatan. Ayat 21, kita baca. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Oke, saya stop dulu di sini. Jadi, kita bicara geografisnya lagi ya. Kalau daerah Jewish, Yahudi itu sekarang hari ini adalah wilayah persengketaan antara Israel sama Palestina hari ini tuh, yang perang terus tuh. Itu tempat tinggal Yahudi zaman dulu. Nah, karena semua ahli Taurat memusuhi Yesus itu, akhirnya Yesus menyingkir, dibilang ke daerah Tirus dan Sidon. Itu ada daerah sebelah utara Danau Galilea. Oke, ada Komik di sini yang tour guide ke Israel, dia lebih tahu pasti mengenai posisinya ya Komik. Nah, utara Galilea itu adalah sekitar wilayah Libanon hari ini, kalau yang saya pelajari, semoga nggak salah. Oke, itu wilayah Libanon. Dan ini adalah wilayah orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Jadi Yesus menghindar, dia pergi ke utara sana. Tapi rupanya kabar mengenai mujizat yang Yesus lakukan udah sampai juga ke telinga orang-orang non-Yahudi di daerah itu. Makanya si perempuan Kanaan ini datang sama Yesus dan minta Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. And I love, saya suka banget gimana cara wanita ini memohon sama Yesus. Dia bilang apa? Di ayat 22 dibilang, "Kasihanilah aku, karena anakku perempuan sangat menderita." Saudara, ini yang namanya intercession. Ini yang namanya doa syafaat, berdoa untuk kepentingan orang lain. Lihat di sini. Yang menderita siapa? Yang menderita anaknya. Tapi si perempuan bilang apa? "Kasihanilah aku, bukan kasihanilah anakku." Ya. Artinya, ketika anaknya menderita, si ibunya ini pun merasakan penderitaan yang sama. Dan hati seperti inilah yang harus kita miliki waktu kita doain orang lain. Kadang-kadang kita terlalu gampang, terlalu anggap enteng waktu kita bilang sama orang, "I'll pray for you ya, saya bakal doain kamu ya." No, nggak bisa gitu. Nggak segampang itu. Doa adalah peperangan rohani. Benar? So when you say, "I'll pray for you," it actually means I will fight your battle. Sekali lagi ya, hati-hati. When you say, "I'll pray for you" ke orang, it actually means I'll fight your battle. Waktu sudah bilang, "Aku akan doakan engkau," artinya aku mau berperang buat kamu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, do you really want to fight for them? Do you really bleed for them? Apakah kau betul-betul berdarah-darah buat mereka? Apakah kau sungguh berdoa dengan mencoba merasakan apa yang orang ini coba rasakan dan memohon sungguh-sungguh seperti si ibu ini, berjuang benar-benar supaya pergumulan orang yang kita doakan bisa beres? Segitunya nggak? Atau sekedar doa basa-basi, "Ya Tuhan tolongin dia ya, amin." Gitu. Atau bahkan lebih basa-basi lagi, ngomong ke orangnya, "I will pray for you," udah gitu lupa, nggak pernah doain. Berapa sering kita kayak gitu? Saya pun dulu selalu kayak gitu. Ngomong, "Ya saya doain ya ntar ya," akhirnya lupa nggak doain. Sejak itu, saya biasain diri saya. Kalau ada orang minta didoain, atau saya pengen doain orang, saya bakal langsung doain saat itu juga. Entah saya telepon, entah saya kirimin voice note, kalau perlu saya chatting, saya tulis panjang lebar doa saya di situ. Supaya nggak lupa. Karena saya nggak mau, udah janji mau perang buat dia, taunya pas dia lagi perang, saya nggak nongol di badan tempur. Kebayang? Dua negara lagi perang, udah janji ada negara yang mau bantu, kirim pasukannya, pasti badan perang nggak nongol nih bala bantuannya. Kebayang nggak celakanya kayak apa sih orang ini? Saya nggak mau kayak gitu. Kalau saya janji, saya janji saya mau perang buat orang, saya bilang mau doain dia, saya doain saat itu juga, supaya saya nggak miss. Amin.
Sekali lagi, prayer is a spiritual warfare. Doa adalah peperangan rohani. When you say, I'll pray for you, it actually means I will fight your battle. Dan sama seperti si ibu ini, yang sakit anaknya, gitu kan. Tapi yang ikut menderita, yang minta dikasihani adalah ibunya. She is fighting her daughter's battle. That's how you should pray for others. Seperti inilah saudara harus doain orang lain. Betul-betul fight buat dia. Amin. Kita lihat berikutnya ya. Ayat berikutnya ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Oke, stop dulu. Apakah murid-murid Yesus nggak punya compassion? Kok ini ada ibu-ibu minta tolong malah diusir sama mereka sih, gimana sih? Enggak, bukan begitu. Para murid-murid udah ikut Yesus cukup lama kan? Mereka pasti tahu lah bahwa Yesus selalu merespon dengan belas kasihan. Tapi kenapa di kasus perempuan ini, murid-murid malah bilang, suruh dia pergi? Jawabannya, satu kata yang tadi, yaitu tradition. Tradisi. Murid-murid Yesus kan orang Yahudi. Dan mereka udah pegang tradisi turun-temurun dari kakeknya, dari bapaknya bilang, non-Yahudi itu kafir ya, najis ya, jangan deketin ya. Jadi di otak mereka, oh ini si ibu ini non-Yahudi nih, najis nih. Berarti nggak perlu kita tolong nih. Makanya wajar ketika mereka bilang, suruh pergi aja Yesus, si ibu ini ngapain sih? Dan selanjutnya kita lihat nih, respon yang epic dan gak biasa banget dari Yesus. Ayat 24 sampai 26 dulu saya bacain. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wih, aduh, oke. Ini agak berat. Saya mau luruskan ini sebentar ya. Soalnya banyak orang berpikir, ini kok Yesus kejam dan kasar banget sih. Udah mah gak mau nolong, dicuekin si perempuan ini, dipanggil anjing pula. Masa sih Yesus kejam kayak gitu? Nah, saya jelasin ya. Pertama, mari ingat bahwa kalau kita baca sesuatu, yang kita baca itu hanya kata-katanya. Kita nggak bisa baca ekspresinya atau intonasinya. Betul nggak? Kalau buat Bapak Ibu teman-teman yang suka chatting di sini, pernah nggak sih salah nangkep gara-gara nggak tahu nada intonasi orang yang ngomong? Misalnya orangnya ngetik di chatting, ngapain sih kamu? Gitu kan. Kita pikir orang lagi marah, ngapain sih kamu? Kita pikir dia ngomong gitu. Padahal dia lagi nanya perhatian, ngapain sih kamu? Beda ya? Tulisan yang sama, tapi dengan intonasi yang berbeda, ketangkapnya bakal beda kan? Kita pikir orangnya marah, padahal enggak, gitu kan? Atau sebaliknya ada orang cuma nulis hahaha, padahal lagi nangis, gitu. Intinya tulisan itu nggak bisa menunjukkan intonasi dan ekspresi, guys. Nah, Yesus yang saya kenal, yang penuh belas kasihan itu, nggak mungkin banget saya yakin dia bentak-bentak kasar ke ibu ini yang jelas-jelas butuh pertolongan. Yesus adalah pribadi yang gentle, penuh dengan compassion. Tapi Yesus juga lagi mau mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya yang terpenjara tradisi tadi. Makanya dia nggak langsung nolong ibu ini. Dia mau menguji dulu iman si ibu, sekaligus ngasih pelajaran ke murid-muridnya. Jadi saya bayangkan, Yesus tersenyum, dan dengan lembut, dengan penuh kasih dia bilang, Bu, tugasku itu untuk menolong domba-domba Israel, Bu. Bayang ya, kira-kira ngomong kayak gitu. Tapi si ibu ini pantang menyerah. Si perempuan ini dibilang dia mendekat dan dia menyembah Yesus. Dia memohon lagi, Tuhan tolonglah aku. Lagi, saya bayangin di pikiran saya, Yesus menjongkok, ke si ibu lagi menyembah di bawah nih, Yesus jongkok, dia tersenyum lagi, bilang lagi dengan lembut, Bu, roti saya ini buat anak, nggak bisa saya kasih ke anjing, Bu. Kebayang nggak cara ngomongnya ya? Beda banget kan? Nah, hal kedua yang kita nggak boleh sampai salah. Kenapa sih bisa yakin bahwa Yesus nggak ngomongnya dengan kasar? Nah, ini adalah sebuah ungkapan umum di zaman itu, umum banget, bahwa istilah anak digunakan untuk orang Yahudi. Sementara istilah anjing digunakan untuk merendahkan mereka yang najis saja non-Yahudi.
Itu biasa orang Farisi yang ngomong gitu, kita ini anak. Mereka anjing semua tuh, anjing-anjing non-Yahudi tuh, kafir semua tuh. Itu ungkapan yang umum, semua orang tahu ungkapan itu. Tapi Yesus memperhalus penyampaiannya. Kalau sudah pelajari bahasa aslinya, kata anjing yang dipakai di ayat ini, itu adalah kata Yunani kunarion, yang artinya little dog. Kayak apa ya, papi, anjing rumahan, anjing kecil, anjing peliharaan, bukan anjing jalanan. Jadi Yesus menggunakan ungkapan yang umum, dia mengerti di zaman itu, tapi justru diperhalus sama Yesus. Supaya nggak kasar, supaya nggak bikin sakit hati. Karena wajar kan, kalau kita di rumah punya anjing, dan kita punya anak, yang makan pasti anak dulu dong. Habis anak makan, baru anjing kita, peliharaan kita. Tapi dulunya kita kasih makan, betul ya? Nah, so itu yang Yesus coba sampaikan. Jesus is a gentle person. Dia tegas dan keras sama orang munafik, tapi dia nggak pernah kasar sama orang yang datang dengan kerendahan hati minta pertolongan. Yesus nggak kayak gitu. Tapi respon perempuannya nih, ini juga keren banget. Ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. What a great response from the woman. Si perempuan ini keren banget. Dia dibilang, meskipun dibilangnya udah perhalus nih ya, dibilangnya anak anjing, papi lucu loh kamu gitu ya. Tapi tetap anjing kan, gimana-gimana juga, tetap aja kasar lah gitu. Tapi si ibu ini, dia nggak tersinggung, dia nggak marah, bahkan dia mengakui bahwa dia emang nggak layak. She embraced the grace. Dia merangkul kasih karunia Tuhan. Dia nggak ngotot, enggak, gue bukan anjing, anak aja. Enggak, dia bilang, no, it's okay. Saya dibilang anjing, biarin. Tapi anjing juga boleh dong makan dari remah-remah yang jatuh dari meja. Wow, what a great humility. Kerendahan hati yang luar biasa dari si perempuan ini. Dan Yesus jawab apa? Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu. Tahukah saudara, bahwa di sepanjang Injil, kalau saudara baca, di seluruh Injil, hanya ada 2 orang di Injil yang pernah dibilangin langsung sama Yesus, besar imanmu. Cuma ada 2 orang. Yang pertama adalah si Centurion, ingat pembahasan kita di Matius 8, Miracle Worker. Kalau yang nggak ikut, bisa lihat videonya di YouTube. Oke, Matius 8, Miracle Worker. Ada Centurion perwira Romawi yang minta hambanya disembuhkan. Yesus bilang, iman kayak gini gue belum pernah lihat nih, gede banget. Dan yang kedua adalah si ibu ini, dibilang besar imanmu ibu. Dua-duanya adalah Gentiles, non-Yahudi. See how Jesus break the tradition. Dan dibilang anak si ibu ini pun seketika itu juga sembuh. So ini pelajaran yang Yesus mau kasih ke murid-muridnya. To break the traditions. Tradisi di kepala mereka yang bilang bahwa non-Yahudi itu najis. Yesus lagi kasih lihat bahwa ketika seseorang punya iman, mau Yahudi atau bukan, maka dia bisa mengalami mujizat. Awesome, luar biasa. Oke, jadi kesimpulannya boleh the next. Kita lihat apa aja yang bisa kita pelajari dari kisah si perempuan ini. Kita lihat. Pertama, si perempuan ini, she confessed that Jesus is Lord. Dia bukan orang Yahudi, ya, tapi dia begitu datang langsung bilang, kasihanilah aku ya Tuhan. Dia panggil Yesus Tuhan. Sementara orang-orang Farisi nggak ada yang bilang Yesus Tuhan. Ini orang kafir, Gentiles, tapi dia bilang dia mengaku Yesus Tuhan. Kedua, dia bilang dia worship Jesus. Dia mendekat, dia menyembah Yesus. Bahkan sebelum doanya dikabulkan. Ya enggak? Belum dikabulin doanya loh. Tapi dia menyembah dulu. Kalau kita apa? Kebalikannya kan. Berkatin dulu dong gue. Kalau udah diberkati sama Tuhan, baru deh kita menyembah, baru deh gue ke gereja. Kan gitu. No guys, worship first. Menyembah dulu. Not because we need to get something from Him, but because He is worthy to be praised, to be worshipped. Bukan karena kita mau dapat sesuatu dari Tuhan, tapi karena memang Tuhan layak disembah. Mari sembah Yesus. Ketiga dari apa? Dibilang dia embrace His grace. Dia tadi, si ibu tadi, nggak usah sok jago sama Tuhan, nggak usah ngerasa layak kayak orang Farisi. Wih, gue udah berbuat baik nih, gue udah pelayanan nih. Jadi Tuhan, lu kudu kabulin doa gue nih, karena gue udah baik. No man, sekali lagi, nggak ada dari kita yang cukup baik. Saat berdoa, kita lagi minta grace-nya Tuhan. Menerima apa yang sebenarnya nggak layak kita terima.
sama kayak si perempuan ini. Dan terakhir dibilang dia punya iman, have faith. Hancurkan tradisi di pikiranmu yang bilang bahwa you are helpless, bahwa keadaanmu udah gak mungkin ketolong lagi, atau bahkan bahwa Tuhan gak mau tolong engkau. No. Our God is bigger than your problem. He is able and He is willing to help you. Mau Yahudi atau bukan, apapun latar belakangmu, apapun kondisimu, apapun masa lalumu, apapun dosa kamu di belakang, kalau engkau punya iman kepada Yesus, maka saya percaya banget mujizat akan terjadi dalam hidup. Seperti yang terjadi pada si ibu ini. Amin. Luar biasa ya. I think sangat menginspirasi kisah si perempuan Kanaan ini. Next, bagian terakhir. Pas nih waktunya. Bagian terakhir ya. Pasal ini ditutup dengan kisah Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki. Oke, kalau kita ingat 2 minggu yang lalu di Matius 14 kita bahas mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang ini mirip kejadiannya, tapi bedanya audiensnya. Kalau yang waktu itu 5.000 orang itu semua orang Yahudi, yang kali ini 4.000 orang laki-laki ini adalah Gentiles. Karena ini kejadiannya kan tadi di wilayah non-Yahudi. Kita lihat lagi ya 32, 33. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Wow, what a great compassion. Yesus pemikirin loh, ini orang terlapar di jalan, kasih makanan mereka lah. Ayat 33-nya nih lucu banget, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Aduh, ini kayaknya Yesus gregetan banget ya nggak sih? Baru juga kemarin kalian lihat aku ngasih makan 5.000 laki-laki lebih banyak dari ini loh jumlahnya. Ini sekarang 4.000 lebih dikit, terus kalian nanya gimana kasih makannya? Kayaknya lucu kan kalau kita renungkan. Udah lihat yang lebih besar mujizatnya, sekarang lihat yang lebih kecil, bingung lagi mereka. Khawatir lagi, ragu-ragu lagi. So the truth is, it's not miracles that will change our lives, saudara. Engkau boleh alami ratusan mujizat, engkau boleh ikutan ratusan KKR kebaktian, tapi kalau imanmu gak pernah bertumbuh, hidupmu gak akan berubah. Gitu-gitu aja terus. Lihat lagi mujizat lagi, semangat lagi bentar, besoknya lemes lagi, besoknya takut lagi. Maka kayak murid-murid ini. Cara supaya iman kita bertumbuh adalah do not focus on the miracle, but on the miracle worker. Jangan fokus sama mujizatnya, tapi fokuslah pada Yesus, sang pembuat mujizat itu. Itu yang bakal bikin iman kita bertumbuh. Kalau enggak, ngeliat mujizat banyak banget juga, gitu lagi, kita nggak berubah hidupnya. Tapi waktu kita fokus kepada miracle worker-nya, yaitu Yesus, hidup kita pasti berubah. Amin. Well, guys, itu dia pelajaran kita hari ini dari Matius 15. Terakhir. Saya nggak ya? Masih ada kayaknya. Kita lihat di sini bahwa Jesus was breaking all traditions. Mulai dari adat istiadat yang konyol, sampai tradisi yang bilang bahwa mujizat itu hanya untuk bangsa Yahudi. Again, saya mau ingetin, bukan berarti semua tradisi itu jelek, enggak. Yang penting, tadi tradisi itu posisinya nggak boleh lebih tinggi dari firman Tuhan. Jangan sampai tradisi menghalangi kita menjadi relevan dengan generasi ini. Satu quote dari saya nih, saya mau jelasin soal ini. We should become a spiritual person, not a religious person. Oke, kita harus menjadi orang yang spiritual, rohani. Bukan menjadi orang yang religius, yang agamawi. Jadi, saya cerita kesaksian terakhir, sebelum kita udahan. Saya punya satu anak rohani, kemudian ya dia belum terlalu lama kenal Tuhannya, jadi saya banyak ajarin dia tentang kebenaran firman Tuhan. Saya selalu encourage dia bahwa, kamu tuh punya potensi, Tuhan tuh mau pakai kamu luar biasa. Dan lucunya, dia tuh selalu bilang, tapi Kak, aku kan bukan orang yang terlalu religius banget gitu. Jawaban dia tuh kayak gitu. Dan saya bilang ke dia, no you are not, and you shouldn't. Kau bukan orang religius, dan jangan jadi orang yang religius. Jadilah orang yang spiritual. Karena saya lihat banyak banget di luar sana,
Ada orang-orang yang religius tapi nggak spiritual. Dari luar katanya agamawi banget. Sering banget ada di gereja, Senin sampai Minggu di gereja tiap hari. Hafal semua sejarah Alkitab. Tiap hari ngepost di sosmed ayat-ayat Alkitab, quotes-quotes Kristen semua tiap hari. Tapi hidupnya nggak mencerminkan Yesus sama sekali. Bisnis nggak bener, ngurus rumah tangga nggak bener, gaul nggak bener. Tapi dari luar katanya rohani banget. Hafal semua tradisi gereja, hafal semua tata cara. Tapi begitu ada orang yang salah dikit, langsung diserang, dihakimi, dijudge, dinyinyirin gitu kan. Pokoknya persis kayak orang Farisi tadi. Itu yang namanya religius agamawi. Nah, menjadi spiritual itu beda banget, different banget. Spiritual itu artinya live by the Spirit, being led by the Spirit. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Lawan dari spiritual adalah karnal, hidup yang mengikuti keinginan daging. Dan kita nggak perlu jadi religius, kita perlu jadi spiritual. Saya bilang ke anak rohani saya ini, saya bilang, tahu nggak, kamu mungkin nggak religius, tapi kamu itu lebih spiritual dari banyak orang religius yang saya kenal. Karena si anak ini, saya nggak tahu si anaknya nonton nggak sekarang. Kalau kamu nonton, saya bilang sekali lagi, kamu itu lebih spiritual daripada banyak orang yang religius. Soalnya si anak ini, meskipun dia belum tahu banyak soal Bible, dia nggak hafal banyak ayat, dia nggak sering post quote rohani di sosmednya, enggak. Tapi saya tahu banget hatinya lembut, dia teachable, kalau saya kasih tahu selalu dengerin, dia selalu baik sama semua orang, temenan nggak pernah pilih-pilih. Di perusahaan dia kerja dengan integritas, nggak pakai tipu-tipu. So I would say that this one is spiritual. Yang kayak gini namanya rohani. Pengetahuannya mungkin belum banyak, tapi hidupnya dipimpin oleh roh. Makanya saya yakin banget dia bakal cepat bertumbuh, dia bakal sukses dalam hidup. Karena spiritual, dipimpin oleh roh. So guys, remember, we should become a spiritual person, not a religious person. Oke, jangan jadi orang yang religius, jadilah orang yang spiritual. Yang artinya apa? Live by the Spirit, led by the Spirit. Dipimpin roh, hidup oleh roh. Let's break the tradition, be creative, be relevant, dan menangkan sebanyak mungkin jiwa di generasi ini buat kemuliaan nama Tuhan. Dengan kreativitas kita, dengan relevansi kita. Amin. Itu aja buat hari ini. Mari kita berdoa. Thank you Tuhan Yesus buat malam hari ini. Terima kasih buat setiap pewahyuan yang Tuhan kasih buat setiap Bapak, Ibu, Saudaraku tempat ini. Aku berdoa hari ini supaya sungguh setiap dari mereka aku berdoa supaya sungguh hari ini, malam ini ada tembok-tembok yang dihancurkan di pikiran mereka. Tembok-tembok tradisi yang mungkin sudah bertahun-tahun tertanam di otak mereka. Aku berkatakan hari ini hancur dalam nama Yesus dengan kuasa firman Tuhan. Biar hari ini mereka bisa melihat kekristenan dengan sudut pandang yang baru. Nggak lagi secara agamawi, sibuk dengan aturan ini itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Enggak. Mereka berfokus pada kasih. Seperti Yesus yang berfokus pada mengasihi. Yang bahkan crossing the boundaries supaya lebih banyak orang yang bisa mengenal Tuhan. Berdoa supaya hari ini, setiap saudaraku tempat ini menjadi orang-orang yang relevan. Orang-orang yang kreatif, dimanapun mereka berada. Di sekolah mereka, di kampus mereka, di perusahaan mereka, di bisnis mereka, di kantor mereka. Mereka jadi orang-orang yang relevan, mereka nyambung sama dunia, mereka jadi orang-orang yang gaul, yang funky, tapi mereka nggak pernah lepasin nilai-nilai integritas mereka, nilai-nilai firman Tuhan nggak pernah mereka lepasin. Mereka menjadi orang-orang yang spiritual, dipimpin sama Roh Kudus, mereka punya hubungan yang intim sama Tuhan, mereka bisa dengar suara Roh Kudus yang berbisik lewat hati nurani mereka, mengenai apa yang boleh dibuat, apa yang jangan dibuat. Terima kasih Bapak, aku berdoa, pengajaran hari ini menjadi kelepasan buat banyak orang yang selama ini ketakutan, tertuduh oleh begitu banyak tradisi. I pray there is freedom tonight. Mereka terlepas hari ini bebas. Dan mereka hidup sebagai buah dari keselamatan, dari kemerdekaan mereka. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Ucapan berkat buat setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you so much Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sekali lagi, kalau saudara punya pertanyaan, kirimkan lewat direct message ke Instagram saya, Aryan Dev. Saya bakal coba jawab sebisa saya. Semua feedback, semua masukan, pertanyaan bisa dikirim ke situ. Saya harap sudah terberkati lewat sesi hari ini.
Kita bakal ketemu 2 minggu lagi buat bahas Matius 16 pastinya. Lebih seru lagi. Jangan lupa semua program ICC bisa saudara lihat di Instagram kita ICC Church dan di website kita icc.church.online. Oke, sampai ketemu di acara berikutnya. Jangan lupa saudara hidup oleh karena roh, bukan karena tradisi. Amin. See you. Sampai ketemu 2 minggu lagi. God bless.